Oke, kita masuk ke penjelasan dari mana kurva King demand atau kurva permintaan terpatah dari pasar oligopoli. Nah, sebelumnya tadi sudah kita bahas bersama-sama di tugas dan diskusi tentang ciri-ciri pasar oligopoli, bagaimana hambatan dari pasar oligopoli, dan bagaimana kebaikan dan kelemahan dari pasar oligopoli. Intinya, pasar oligopoli ini hanya terdiri dari beberapa penjual saja. Minimal itu 2 lah, jadi dikenal dengan duopoli biasanya. Contohnya apa? Yaitu kayak semen Padang, dengan semen Gresik atau perusahaan semen, atau mobil, ya kan, atau motor. Nah, dimana di sini hanya beberapa penjual dan dia memiliki barang yang berbeda corak, tapi ada juga kadang yang barangnya itu identik. Sehingga kelakuan perusahaan yang berbeda ini yang mana menghasilkan barang yang sama tetapi ada juga yang memiliki berbeda corak, maka jumlah perusahaan yang sedikit ini, perusahaan sangat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan lainnya. Artinya, dalam setiap bertindak, perusahaan itu harus terlebih dahulu mempertimbangkan atau menduga reaksi perusahaan lain atas tindakan lainnya. Berarti di sini ada sebagai leader, ada sebagai follower. Mungkin itu salah satu kesimpulannya lah gitu. Jadi ada yang melakukan perubahan harga siapa, terus nanti bagaimana reaksi yang dilakukan oleh perusahaan pengikutnya. Nah, mungkin lebih sederhananya udah kita bahas tadi. Nah, kita masuk ke kurvanya. Sebelum masuk pasar oligopoli, kita review sedikit mengenai pasar monopoli. Kalau pasar monopoli, misalnya ini adalah Q, di sini ada AR, ada MR, kemudian ada AC, ada MC, ada P atau D, maka kita sudah tahu bahwa apa yang kita buat dulu ini. Ini adalah MR, kemudian juga ada AR. AR ini sama dengan D sama dengan P. Kemudian ini adalah MC. Nah, keseimbangan terjadi pada saat MR sama dengan MC, yaitu di titik E. Tarik E ke bawah, maka diperoleh Q, tarik E ke harga, nih, ke harga, maka itu akan diperoleh nanti harga. Nah, biaya gimana? Berarti harus ada AC di sini. Nah, ini udah sebelumnya. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengenai demand tadi. Kan kita mau membahas mengenai King's demand curve, kurva permintaan terpatah. Nah, berarti demand di sini adalah yang AR. Maka King demand curve yang di pasar oligopoli ini ada terpatah kurvanya. Nah, kenapa bisa kurvanya terpatah? Itu berasal dari ini. Jadi AR-nya ini atau D-nya ini adalah yang dikatakan dengan demand. Nah, karena di pasar oligopoli, maka berarti terdapat beberapa penjual. Ini kan jelas reaksi satu perusahaan saja. Nah, kalau King demand curve ini adalah reaksi perusahaan lain karena adanya tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi, kalau misalnya kita buat contoh, misalnya kayak perusahaan mobil lah ya, Mitsubishi dengan Toyota. Nah, kita asumsikan bahwa ini mobil. Nah, yang melakukan perubahan harga adalah Mitsubishi. Terus bagaimana nanti reaksi si Toyota terhadap apa yang dilakukan oleh Mitsubishi gitu. Kalau misalnya Mitsubishi ini menaikkan harga, apa reaksi Toyota? Kalau Mitsubishi ini menurunkan harga, apa yang dilakukan oleh Toyota? Nah, sehingga Mitsubishi ini dikenal dengan follower dan Toyota ini dikenal dengan MA. Ini dikenal dengan leader, sedangkan Toyota adalah
follower. Kenapa Toyota follower? Karena dia melakukan aksi atau reaksi terhadap aksi yang dilakukan oleh si Mitsubishi gitu. Nah, jadi leader ini dia yang bisa mempengaruhi harga. Nah, kurva leader gimana? Berarti nanti kita bahas. Sama ya dengan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kurva follower atau kurva dari perusahaan yang akan melakukan reaksi terhadap perusahaan leader? Ini kurvanya. Jadi di sini adalah D atau AR. Nah, tadi kita kan tahu nih AR-nya pasti akan mirip dengan monopoli atau monopolistis. Kenapa? Karena kan terdiri dari barang yang berbeda corak, harganya yaitu berubah gitu. Enggak sama dengan yang sempurna. Kalau sempurna iyalah dia elastis sempurna kan, sedangkan untuk pasar oligopoli tetap dia akan membentuk dua macam. Ya. Jadi D1 itu apa? Yaitu permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli yang tidak mengikuti perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan lain. Ini kan tadi gambarnya si follower. Jadi D1 ini adalah permintaannya ketika dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh leader. Sedangkan kalau D2 adalah permintaan dari yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli yang mengikuti perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan lain. Berarti ini si Toyota ini atau follower ini mengikuti, kalau misalnya turun harga, maka dia juga ikut turun. Kalau Mitsubishi melakukan penurunan harga, maka dia ikut apa yang dilakukan oleh Mitsubishi. Nah, ini dia. Tapi kalau D1 enggak, kalau misalnya tadi Mitsubishi melakukan peningkatan harga, maka si follower tidak ikut. Maka di warna hitam ini kurvanya gitu. Jadi Ibu ulang lagi ya. Jadi D1 ini kondisi di mana permintaan si Toyota atau follower itu ketika dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh si leader. Mau leader itu menaikkan ataupun menurunkan harga, dia tidak akan mengikuti si leader. Maka ini adalah kurvanya. Tapi kalau yang warna merah, D2 ini, itu ketika dia mengikuti apa yang dilakukan oleh si leader. Nah, terus mana King Demand Curve-nya? Nah, King Demand Curve itu berasal dari reaksi yang akan sebenarnya akan yang diikuti oleh si follower. Kita bahas di sini. Nah, perpotongan dari D1 dan D2 kita akan memperoleh yaitu keseimbangan yaitu sebesar E. Itu di titik E dengan mana jumlah barang yang diminta adalah sebesar Q0 dan P adalah sebesar P0 atau harga di pasar adalah sebesar P0. Nah, jadi di kurva bisa kita lihat bahwa kalau misalnya leader adalah Mitsubishi melakukan penurunan harga dari P0 ke P1, apa yang dilakukan oleh follower yaitu Toyota di sini. Sebagaimana tadi di ciri-ciri, karena tadi si leader melakukan penurunan harga, berarti harganya lebih murah. Maka Toyota pasti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh si leader. Ya kan? Pasti dia akan juga melakukan penurunan harga. Maka reaksi si follower pasti juga akan melakukan penurunan harga. Nah, tadi kalau dia melakukan penurunan harga dari P0 ke P1, ya kan? Maka tadi apa? Apakah dia mengikuti atau tidak? Dia akan mengikuti. Maka mana yang dia pilih? B atau B aksen? Yaitu di B, ya kan? Maka yang akan dipilih oleh si perusahaan follower adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh si leader. Jadi pasti dia akan mengikuti. Turun lagi harga misalnya dari P1 ke P2, berarti follower gimana? Pasti dia juga akan
menurunkan harga dari P1 ke P2. Kenapa? Karena nanti rugi dia kan. Pembeli akan beralih kepada Mitsubishi. Maka dia akan pilih di C daripada C aksen. Kenapa C? Karena C tadi apa? Yaitu kondisi di mana D2 ini akan mengikuti. Sedangkan gambar D1 ini dia tidak mengikuti. Maka kurvanya adalah di C. Jadi dia nggak pilih C aksen, nggak akan pilih B aksen. Kalau B aksen dia tidak mengikuti. Sehingga kalau kita tebalkan dari titik P0 keseimbangan sampai dia menurunkan harga, kita tebalkan, maka kita boleh garis ini kan. Jadi kalau dia turunkan harga, maka akan memilih yang mengikuti si follower. Nah, bagaimana kalau misalnya leader atau Mitsubishi melakukan peningkatan harga dari P0 ke P3 yang awalnya 200 juta menjadi 300 juta. Pasti tentunya si leader gimana? Si follower atau Toyota, apakah mau dia menaikkan harga pula? Kalau mengikuti berarti kan dia akan menaikkan harga pula karena leader kan menaikkan harga. Nah, ternyata pasti tentunya si Toyota tidak akan mau mengikuti yang dilakukan oleh si leader. Kenapa? Karena dia perlu bersaing secara barang kan, secara corak dan logo barangnya. Nah, terus dia lakukan lagi peningkatan harga. Berarti nanti akan semakin menghilang para pelanggannya. Maka di sini apa? Dia akan tetap atau tidak akan mengikuti yang dilakukan oleh leader. Berarti tadi kalau P0 ke P3, maka nih P0 ke P3, maka yang dipilih oleh si follower adalah tidak mengikuti, yaitu kurva D1 yang tidak mengikuti. Berarti yang dipilih di sini, yaitu di titik D. Kalau naik lagi menjadi P4 misalnya, maka yang dipilih adalah yang warna hitam, bukan yang warna merah. Kenapa? Kalau merah mengikuti. Kenapa dia nggak mau? Karena kalau dia mengikuti berarti pelanggannya akan hilang, gitu. Sehingga kurva permintaan ketika harganya yang dilakukan oleh leader adalah meningkatkan harga daripada harga keseimbangan, maka itu adalah yang warna hitam. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bisa kita simpulkan bahwa kurva dari permintaan dari pasar oligopoli itu adalah terpatah. Ini dia. Misalnya ini tadi D1, ini adalah D2. Kurva D1E, kemudian E, D2. D1E, D2 adalah kurva dari pasar oligopoli yang terpatah. Ketika harga naik, maka dia tidak akan mengikuti si leader. Ketika harga turun, perusahaan oligopoli ini akan mengikuti si leader. Maka dia pilih permintaan yang D2 gitu. Itu kenapa kurva permintaannya terpatah.